Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana prospek saham di tahun 2022. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kekhawatiran di pasar global maupun di Indonesia sendiri terhadap kekhawatiran inflasi maupun kenaikan harga ataupun perang dan yang lain sebagainya. Dan seperti sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Berbicara tentang pasar saham, seperti yang Anda ketahui bahwa kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan melakukan pembelian hingga bulan Maret 2022 seperti yang kami infokan di Instagram kami, yaitu di Jeng Finansial. Alasan kami melakukan itu karena kami melihat bahwa Federal Reserve akan mulai menaikkan suku bunga pada bulan Maret seperti yang diberitakan, sehingga kami lebih memilih untuk tidak melakukan pembelian apapun sampai bulan Maret 2022. Karena kami melihat bahwa pada tahun ini seharusnya IHSG akan cenderung menurun, karena ketika suku bunga naik maka otomatis Bank Indonesia juga akan mulai melakukan pengetatan moneter dan yang lain sebagainya. Dan ketika hal itu terjadi, biasanya harga saham akan terus menurun sesuai dengan bagaimana kekuatan rupiah terhadap dolar maupun mata uang lainnya di luar sana. Mungkin banyak yang bertanya sektor apakah yang akan bertahan di tahun 2022 mengingat bahwa lonjakan inflasi mungkin akan terus terjadi. Jadi menurut kami melihat bahwa hampir semua sektor itu kemungkinannya sama karena tidak ada yang pasti di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Jika Anda mengatakan bahwa sektor komoditas mungkin akan menjadi saham terbaik di tahun 2022, kami cenderung ragu karena mengapa? Kita tahu bahwa komoditas cenderung menaik ketika pandemi COVID-19 dan itu terus meningkat sehingga menghasilkan inflasi yang tinggi. Dan ketika Federal Reserve meningkatkan suku bunga, kemungkinan itu akan mendorong turun harga komoditas. Dan jika harga komoditas turun, otomatis harga saham di sektor tersebut juga akan mengalami penurunan. Lalu apakah yang akan kami lakukan untuk mencoba bertahan di situasi saat ini dengan imbal hasil yang lebih baik lagi? Kami mungkin akan berusaha untuk tetap melihat bagaimana kondisi akan terus berlangsung. Saat ini kami telah memiliki saham AKPI, ISSP, Budi, dan DPNS. Tentunya kami pada bulan Maret, kami kemungkinan akan terus menambah kepemilikan di saham DPNS itu sendiri. Karena satu hal yang pasti di pasar saham yaitu pasar saham penuh dengan ketidakpastian. Semua hal bisa terjadi di pasar saham. Jadi jika Anda mengatakan bahwa ada orang yang sangat pintar yang dapat memprediksi bagaimana pasar itu akan terjadi, itu sangatlah jarang sekali. Dan mungkin itu hanyalah sebuah keberuntungan. Pada dasarnya kita tidak akan pernah tahu saham manakah yang akan memberikan imbal hasil yang mengalahkan market ataupun saham mana yang mungkin akan terus mengalami penurunan harga. Karena kita dapat melihat bahwa pada beberapa tahun-tahun sebelumnya, kita sendiri melihat ada perusahaan yang jelek namun harga sahamnya terus meningkat hingga berkali-kali lipat dan memberikan imbal hasil yang sangat tinggi. Dan ada juga perusahaan yang bagus namun harga saham itu cenderung monoton dan tidak naik-naik, bahkan kemungkinan mengalami penurunan. Jadi pasar saham itu penuh dengan ketidakpastian. Kami sendiri pun tidak berani mengatakan bahwa saham yang telah kami beli mungkin akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi yang dapat mengangkat market. Kami tidak berani mengatakan itu. Yang dapat kami lakukan yaitu hanya dengan menjadi sabar dan melihat bagaimana keajaiban itu akan terjadi. Mungkin salah satu hal yang dapat kita lakukan yaitu percaya pada diri sendiri, percaya pada analisa serta intuisi kita sendiri. Karena salah satu hal yang perlu diingat yaitu ketika inflasi, investor individual cenderung dapat melakukannya dengan baik. Mengapa hal itu terjadi? Karena investor individual akan lebih mudah mengambil keputusan investasi daripada investor lainnya. Karena ketika situasi sedang sulit, mereka dapat lebih berhemat dan akan menyisihkan uang mereka di perusahaan-perusahaan yang menurut mereka dapat menjadi perusahaan yang hebat ke depannya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya kita tidak perlu takut terhadap inflasi, namun kita harus tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi, serta kita harus cenderung untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengatur keuangan kita sendiri. Jadi itulah hal yang menyebabkan bagaimana investor individu dapat diandalkan ketika situasi saat ini. Dan kami masih akan terus berusaha untuk mencari perusahaan-perusahaan berkualitas namun dengan harga yang masih tergolong murah.
Karena entah mengapa kami berpikir bahwa di saat sulit seperti inilah maka kita akan dapat melihat dengan jelas manakah perusahaan yang sebenarnya memang benar-benar bagus dan manakah perusahaan yang tidak siap ketika masalah yang besar datang menghantam perusahaan tersebut. Jadi di saat-saat seperti ini kita dapat menemukan manakah manajemen yang bagus, manakah manajemen yang tidak bagus. Jadi ini merupakan saat-saat yang penting untuk mengoleksi saham-saham yang bagus, namun kita harus tetap berhati-hati terhadap bagaimana keuangan itu akan terus berjalan. Karena bisa saja pada kuartal kedua ataupun kuartal ketiga perusahaan itu mencatatkan kinerja yang semakin memburuk. Karena kita ketahui bahwa pengetatan kebijakan moneter tentu akan memengaruhi laba perusahaan. Dan jika laba perusahaan tersebut terus menurun presentasinya terhadap perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan ini boleh dikatakan kurang bagus ataupun tidak cukup bagus untuk dapat bertahan di dalam kondisi yang sulit. Jadi lakukanlah keputusan investasi berdasarkan pemikiran Anda sendiri, analisa Anda sendiri. Dan jangan terlalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain ataupun analisis di luar sana. Dan kami juga tidak merekomendasikan Anda untuk percaya pada kami begitu saja. Anda dapat mencari ataupun melihat bagaimana kondisi di luar sana ataupun di dalam negeri ini sendiri. Karena kami bisa saja salah dalam mengambil keputusan investasi dan bisa saja saham yang kami beli merupakan saham dari perusahaan yang tidak bagus. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.